Jakarta yang Jumud ya, yaitu pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Kalau yang kemarin-kemarin di kelas 10, 11 itu adalah zaman di Arab Saudi juga, di Khulafaur Rasyidin, Umayyah, dan Abbasiyah. Nah sekarang pembaharuan modernisasi dunia Islam. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Yang selanjutnya nanti terbahas lagi tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Apa sih yang latar belakangi? Yaitu ada beberapa hal yang menjadi latar belakang gerakan pembaharuan dunia Islam. Yang pertama, gerakan pembaharuan dunia Islam itu sendiri artinya yaitu sebuah upaya untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan yang baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa diartikan pembaharuan itu adalah tajdid atau pembaharuan. Kalau secara harfiah, tajdid itu artinya pembaharuan dan pelakunya yaitu mujaddid. Tradisi dalam pembaharuan dalam Islam ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama sekali. Nah, dari masa ke masa sejarah Islam itu sudah ada. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda, makanya ya terjadi pembaharuan. Enggak merubah, tidak yang arti dasarnya itu tidak merubah hukum Islam tidak. Ini di sini juga disampaikan Rasulullah mengisyaratkan. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki agama. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Namun istilah tajdid ini baru populer itu sekitar abad 18 Masehi atau 1800-an. Ribuan ini tapi masih abad 18. Tepatnya setelah muncul gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir Turki. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang beberapa pakar disebut dengan gerakan modernisasi. Zamannya sudah zaman modern, maka dinamakan modernisasi. Atau dengan kata lain, gerakan reformasi Islam. Gerakan yang tujuannya digunakan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan tatanan dunia yang baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Kalau di dalam Al-Quran dulu yang diharapkan al-homru wal maisiru. Nah, itu homer dan apa maisir? Judi. Judi. Nah, Homer itu kalau sekarang dicari nggak ada, ya kan? Saya zaman dulu Homer dan di sana juga. Nah, itu ya. Nah, itu kalau sekarang minum apa yang memabukkan seperti tua yang benar sekarang bagi kalangan anak muda itu yang tahu. Nah, tua. Ini yang suka nuak ini ya Wanda itu sebetulnya. Apa Nanda? Apa ya? Wahyu Nanda. Awas nuak. Murahan Pak. Nah, murahan. Nah, murah. Masih ngomong. Nah, apa? Itu dalam Quran nggak ada Pak. Nah, iya, memang dalam Quran tidak ada. Makanya itu namanya adanya tajdid. Nah, modernisasi ataupun pembaharuan itu. Menimbulkan hukum-hukum baru. Jadi menyamakan, berijtihad
itu disamakan. Kalau sekarang itu apa? Nah, itu kalau dicari zaman sekarang ya tuh apa Homer itu nggak ada. Nah, itu. Jadi yang kata lain istilah modernisasi adalah sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan lebih makmur. Itu modernisasi seperti itu. Nah, kalau pembaharuan Islam ini sendiri bukan berarti merubah isi kandungan Al-Quran ataupun menambah teks-teks Al-Quran ataupun juga hadis, tidak. Tapi hanya menyesuaikan isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis dengan keadaan yang sekarang. Tapi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau Homer itu ya dicari sekarang ya nggak ada yang jual dan nggak ada yang paham Homer itu apa. Nah, itu terus dikiaskan, diistihadkan oleh para ulama, itu Homer itu adalah sesuatu yang memabukkan. Nah sekarang yang memabukkan apa? Ya termasuk itu tadi, nah, itu yang paling murah. Itu berburu. Nah itu sangat merusak generasi pemuda. Nah, yang nggak sedang gendul tukang apa kuwi nggak di PD, nggak boleh. Maka dengan demikian pembaruan Islam mengandung maksud yaitu mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah yang sebagaimana telah dicontohkan oleh para ulama salafus salih terdahulu. Jadi bukan kembali kepada Quran dan hadis, bukan. Ya, jangan salah paham. Ada yang mengatakan kita harus kembali dengan Quran dan hadis, juga. Memang kita pernah meninggalkan Quran hadis. Mereka saja yang kalau memang ingin kembali pada Quran hadis. Ya. Kita enggak. Kita kan tidak meninggalkan Quran dan hadis. Itu. Pemikiran dan pembaharuan atau modernisasi dunia Islam ini timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan dunia Barat. Karena konflik ada kontak tersebut yaitu pada abad 18-19. Sekarang mereka mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan dunia Barat. Jadi dunia Islam itu sebenarnya dulu sudah cukup maju sekali ketika dinasti Abbasiyah bahkan menguasai dunia sepertiga dunia. Itulah hebatnya Islam. Namun lama-kelamaan karena kurangnya persatuan bangsa Islam, negara-negara Islam akhirnya terkalahkan oleh dunia Barat. Nah, ini pada abad 19-an ini, 18 dan 19. Timbullah namanya apa tadi? Pembaharuan dunia Islam. Sebelum revolusi modern, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi. Seperti antara kerajaan Utsmani merupakan sebuah daerah kekuasaan yang di daratan Eropa. Utsmani itu Mesir. Yaitu ketika itu ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Ekspedisi Napoleon Bonaparte. Itu termasuk salah satu yang menimbulkan atau yang membangkitkan para ulama-ulama Islam itu adanya pembaharuan dunia Islam. Terus tadi di atas saya sampaikan latar belakang yang menimbulkan lahirnya atau yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Yang pertama yaitu adanya sifat jumud. Nah, apa jumud? Ada yang tahu? Itu gerakan. Ada hilang kemana itu? Ada ya. Aduh. Ada yang tahu sifat jumud? Bukan jumuk. Yaitu Islam berhenti berpikir, tidak mau berpikir. Atau jumud itu pengertian yang lain,
tidak mau berpikir, tidak mau beristihad. Ya udah, kalau yang seperti ini udah seperti ini. Nah, itulah namanya sifat jumud. Jadi banyak orang zaman dulu itu timbul sikap jumud tersebut. Ya, timbul, makanya timbullah pembaharuan. Nah, berat terus dulu. Iya, terus dulu. Ternyata terkendala sinyal. Lanjut ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Akan dulu jangan saya musuhnya itu pengen. Nah, itu sifat jumud tadi. Halo, Kak Satria. Jumud nih, Kak. Ya. Jadi yang mendasari yang pertama, yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam, yaitu adanya sifat jumud, tidak mau berpikir, menerima apa adanya. Ya kalau tawakal boleh, tapi beda. Setelah tawakal dengan sifat jumud ini, sifat jumud ini ya tidak mau maju, pikirannya hanya beku. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Ini persatuan di kalangan umat Islam. Jadi sesama umat Islam ini sekarang dan kemarin-kemarin ini sudah banyak sekali yang saling mencaci, saling mengejek, menghina, mengkafirkan bahkan. Nah, ini menimbulkan perpecahan antara umat Islam. Tidak usahlah kalau sesama Islam itu saling mengejek, menghina, bahkan mencaci. Apalagi mengkafirkan, itu sangat tidak baik. Itu seorang generasi muda, Nahdlatul Ulama, NU, itu sangat dilarang keras. Janganlah. Janganlah mengkafirkan orang lain. Karena yang wajib dan berhak menghukumi orang itu kafir atau beriman itu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita manusia biasa. Kita tidak tahu. Sekarang preman, besok menjadi kiai, kita tidak tahu. Ataupun sebaliknya. Sekarang santri, besok nakal, kita tidak tahu. Sekarang nakal, besok santri, kita tidak tahu. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang hanya kita lihat dari luarnya saja. Itu menimbulkan kehancuran pecah belahnya umat Islam. Yang dicontohkan di sini tadi, yaitu persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Terbukti, kalian lihat sendiri berita-berita di internet, di TV, itu negara-negara Islam di Timur Tengah itu banyak sekali yang hancur. Ya, Irak, Libya, Indonesia, Mesir, itu negara-negara Islam semua, tapi hancur semuanya karena persatuan yang kurang. Nah, ini termasuk salah satu yang mendorong lahirnya daripada gerakan pembaharuan Islam itu. Yang kedua yaitu 3. Hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan dunia Barat. Yang kontak ini, dengan adanya kontak ini mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran. Umat Islam mulai menyadari bahwasanya dunia Barat itu semakin maju. Dunia Islam semakin mundur. Nah, kurang berpikir secara realistis, kurang berpikir bagaimana untuk melakukan Islam. Seperti kain gitu, menak wong Sunda, markarmu. Padahal itu tidak boleh. Kalau orang Islam ya harusnya bersama berjibaku untuk membangkitkan dunia Islam. Jangan sampai kalah dengan negara-negara Barat, Eropa. Itu. Yang lanjutannya yaitu
Pembaharuan dunia Islam ini berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Dalam dunia Barat yaitu cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat. Maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu. Jadi tidak menyingkirkan para apa tadi orang-orang yang sangat berperan di dalam agama Islam. Nah, itu beberapa faktor yang mendorong timbulnya pembaharuan dunia Islam. Nah, terus adapun tokoh-tokoh daripada pembaharuan dunia Islam itu banyak sekali. Yang pertama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha yaitu adalah seorang keturunan dari Turki yang lahir pada tahun 1765 pada bulan Januari 1945 di Kawala, yaitu sebuah kota yang berada di bagian utara Yunani. Meninggal beliau di Mesir pada tahun 1849. Ini dulu pernah ditayangkan di STV, sinetron Turki. Nah ini ya Turki Utsmani ini, termasuk Muhammad Ali Pasha ini. Namun saya kurang begitu paham karena ya tidak begitu mengikuti kisah sinetron tersebut. Maksudnya begitu paham itu pas dengan sejarahnya atau tidak, saya begitu paham. Itu namanya sinetron dan yang lain. Halo. Muhammad Ali Pasha adalah seorang betul. Nah, itu penting. Ikut banter ya kan. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaru Islam pada abad 19 hingga abad 20. Nah, dia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir, yaitu setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka menghadapi ekspedisi dari barat, dari Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte itu adalah seorang ekspedisi, orang menjajah yang dari Mesir yang sangat terkenal sekali dalam sejarah, yaitu di 1769 sampai 1821. Nah, itu. Dengan datangnya Napoleon Bonaparte tersebut ataupun ekspedisi Napoleon Bonaparte tersebut, maka siapa tadi Muhammad Ali Pasha bangkit untuk membangun Islam. Jangan sampai kalah dengan orang-orang Barat. Kemudian alasan ini dijadikan sebagai tolak ukur bagi para pemuka Mesir Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam tersebut. Muhammad Ali Pasha yaitu mulai yang pertama yaitu beliau masuk pada dunia militer. Masuk dalam dunia militer, dinas militer. Tapi dia sanggup menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sebagai militer, apa tadi seorang prajurit, sehingga pangkatnya itu naik dengan cepat, dengan drastis menjadi seorang perwira. Dari prajurit naik ke atas sampai menjadi seorang perwira. Dan pada akhirnya beliau dikirim dari daerahnya ya adalah berhasil merebut kekuasaan di Mesir. Nah, kembali Mesir dari tangan Prancis. Ingat si Napoleon Bonaparte nanti kembali ke negaranya, yaitu pada tahun 1801. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh di Mesir. Nah, jadi kalau dalam cerita sinetron tersebut ya ada tentara lain, yaitu yang dari Prancis tersebut. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha yaitu berjalan pada tahun 1804 sampai 1849.
Itu mempunyai banyak gagasan-gagasan dan ide-ide politik. Bahkan dalam bidang politik, bidang militer, ekonomi, pemerintahan, dan berbagai hal semuanya dirombak sebagaimana ilmu yang didapat oleh Muhammad Ali Pasha. Jatuhnya Mesir pada ketangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan pemikiran Muhammad Ali Pasha, ya, banyak melihat kemajuan yang dicapai negara-negara baratnya itu yang menimbulkan dorongan Muhammad Ali Pasha untuk membangun lagi negara Islam. Jadi seorang prajurit militer terus menjadi seorang perwira. Bahkan suatu langkah yang yang digunakan untuk Muhammad Ali Pasha, beliau mengundang seorang kolonel Prancis yang bernama Sheikh, yang beliau sudah memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Nah, dia ditugaskan untuk melatih dan memodernisasi bersenjata di Mesir. Jadi orang Prancis namanya Sheikh itu sudah masuk Islam, diganti namanya Sulaiman Pasha. Nah, itu dipanggil oleh Muhammad Ali Pasha untuk mendidik para pemuda, para tentara Mesir, supaya Mesir bisa mempunyai tentara yang sangat besar. Jadi, tidak hanya dalam bidang militer, dalam bidang perekonomian juga diperhatikan oleh Muhammad Ali Pasha. Jadi, perekonomian itu juga sangat mendukung kemajuan sebuah negara. Kalau perekonomiannya lembek, perekonomiannya zong, ya apa yang digunakan untuk membayar pajak, membayar tentara dan lain sebagainya. Nah itu, nah, perekonomian itu juga diperhatikan sekali. Terus selain perekonomian ada beberapa yang dibangun. Ini salah satu beberapa kemajuan pada zaman Muhammad Ali Pasha, yaitu membangun sekolah-sekolah modern. Yang pertama Kementerian Pendidikan pada tahun 1815 Masehi. Pendidikan itu sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Muhammad Ali Pasha dibangun untuk membangun generasi-generasi muda yang terdidik. Jadi kalau orang yang berpendidikan itu tidak bakal tidak bakal disingkirkan oleh masyarakat. Karena dia memang benar-benar berpendidikan. Beda, sangat beda sekali. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan sangat jauh. Itu kalau dalam Quran itu bagaimana ya? Lalu yang sudah buka Quran atau orang buat Islam. Hal yang sekali lagi ya'lamuna waladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya beda. Wong sing ngerti karo orang itu sudah beda sekali. Bukan hanya di pandangan Allah, namun di pandangan masyarakat juga beda. Contohnya, ini yang paling lazim kita lihat. Kalau kalian pernah mengikuti jemaah Yasin, undangan Yasin, itu kalian pasti tahu. Nah, ketika seorang non biasa, jamaah biasa, datangnya akhir, itu nggak ngaruh. Ini, tuan rumah, mulai, si A belum datang, mulai aja. Nah, karena apa? Karena orang yang tidak berilmu, orang kandu, orang PS. Tapi coba sebaliknya, yang datang akhir itu kok yang imam, jamaah gelisah. Kalau sudah gelisah, jam segini belum mulai, jam segini belum mulai. Nah, gimana nih, bisa kata, nunggu kiai. Nah, oh ya udah. Nah, itu gue tunggu. Nah, karena kenapa? Orang yang berilmu. Nah, itu. Bagaimana kalau orang yang berilmu datang awalan ini dihormati. Kayak sedang subuh, sedang disalami, tenang, cium tangan. Nah, itu kalau memang orang yang berilmu. Bagaimana jamaah biasa yang punya rumah belum siap, apa diri, ya jenis orang siap ya kan orang noto sedang noto dan sebagainya. Itu karena orang yang belum berilmu atau ilmunya kurang. Nah ketika akhir, bagaimana? Ketika akhir, ya kiai karo wong biasa ya sudah beda, biasanya beda. Nah,
Seorang kiai berkata kadang gak itu, isinya gede, wae gede. Sing orang dia ilmu, wong biasa itu biasa saja berkatnya. Tambah-tambah ya. Ini juga ini nggak mungkin. Tapi kalau Pak Yai ini betul pisan, nah itu baru yang ada di dunia. Karena seorang siswa, seorang anak itu harus terdidik supaya bisa ngerti, bukan pinter, tapi ngerti. Karena di Quran tadi sudah dijelaskan, saya sampaikan, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Itu sudah pasti tidak. Di dunia saja sudah terlihat seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Teman kalian lulus SD, bareng bulan. Dengan yang lulusnya SMA atau S1 itu sudah beda sekali. Dari segi omongan, segi pergaulan itu sangat beda sekali. Nah, itu di dunia. Dari segi ilmu sekolahan. Nah, itu. Makanya di sini Muhammad Ali Pasha itu sangat mementingkan yaitu tentang pendidikan. Nah, sekolah pendidikan tadi. Yang selanjutnya sekolah militer. Nah, pembentukan sekolah militer yaitu untuk tujuannya memperkuat kekuasaan di Mesir. Nah, militer juga sangat mendukung. Rakyatnya makmur, petaninya makmur, negaranya makmur, pendidikannya hebat-hebat, militernya, tukang tembak, menembak jitunya raiso, ya hancur juga. Akan mudah dihancurkan, mudah dipatahkan oleh negara-negara lain. Nah, Muhammad Ali Pasha membangun sekolah militer. Yang selanjutnya, sekolah-sekolah yang lain, sekolah teknik. Sekolah teknik juga dibangun oleh Muhammad Ali Pasha pada tahun 1816. Supaya apa? Supaya rakyat Mesir dapat memproduksi sendiri senjata-senjata dan juga bisa memiliki keahlian dalam bidang berperang. Nah, itu sekolah teknik. Ya, kalau tidak sekolah teknik, ya tidak bisa. Sekolah apa namanya? Dalam teknik berperangan itu tidak bisa. Perangnya bermawur. Jadi ada orang yang punya tuh. Banyak sekolah-sekolah yang dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemahan, dan berbagai macam sekolah-sekolah dibangun oleh Ali Pasha, Muhammad Ali Pasha yang gunanya yang guna dan fungsinya tidak lain tidak bukan untuk memajukan negara Mesir. Nah, itu. Selain itu juga mengadakan pembaruan dalam bidang administrasi dan birokrasi yang dianggap sangat penting pengaruhnya bagi masyarakat Mesir. Birokrasi, kalau sudah nyari birokrasi repot. Indonesia ini entah kapan birokrasinya hari ini. Nah, ini birokrasi ini biasanya menjadi orang-orang bawah ini menjadi momok, takut, malas ngurus surat yang bayar pajak itu yang mana. Nah, semoga kedepannya Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Tidak ada yang mengharapkan negaranya itu kok runtuh, itu enggak ada. Nah, itu. Jadi berbagai macam sekolah-sekolah tadi dibangun oleh Muhammad Ali Pasha gunanya untuk memajukan negara Mesir. Yang selanjutnya bukan hanya sekolah-sekolah tok, pabrik-pabrik pun itu juga dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Yaitu pabrik besi, itu dibangun. Nah, pabrik besi, pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun, bahkan pabrik Yakul. Pabrik Yakul yang kemarin kalian kunjungi. Bukan, itu bukan Muhammad Ali Pasha. Itu. Nah, itu juga dibangun oleh Muhammad Ali Pasha, pabrik tersebut. Yang tidak ada lain, ya. Kesana lagi yuk, Pak. Kesana lagi, yuk. Kamu kesana lagi. Lockdown sekarang nggak boleh ke sana. Untuk tahun ini saja belum jelas. Itu. Jadi para pabrik-pabrik tersebut dibangun oleh Muhammad Ali Pasha gunanya untuk memajukan negara Mesir.
Itu tokoh pembaharu Islam yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Untuk tokoh pembaharu Islam selanjutnya, ini sepertinya keterbatasan waktu, ini masih banyak lagi. Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, itu ada lagi. Beberapa itu sepertinya pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan lagi Muhammad Abduh. Itu pertemuan hari ini Muhammad Ali Pasha yang baru kalian ingat. Biasanya pembaharuan itu bukannya merubah atau menambah ayat suci Al-Quran yang hadis, namun sesuai kontekstual, sesuai zamannya. Itu yang perlu kalian simak. Ya, itu saja. Dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.